Biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 Masehi. Keluarganya yang berasal dari Hadramaut Yaman ini berpengetahuan luas dan berpangkat, serta menduduki sebagai jabatan tinggi kenegaraan. Seperti halnya tradisi yang berkembang pada saat itu, Ibnu Khaldun mengawali pelajaran dari ayahnya dengan cara membaca dan menghafal Al-Quran. Setelah itu, ia pergi berguru kepada para ulama terkemuka untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pada tahun 1352 Masehi, ketika masih berusia 20 tahun, Ibnu Khaldun sudah menjadi Master of Sale dan memulai karir politiknya yang berlanjut hingga 1375 Masehi. Dari tahun 1375 Masehi, ia menjalani pensiunannya di Gal'at Ibnu Salama, sebuah puri di Provinsi Oran, dan mulai menulis sejarah dunia dengan Muqaddimah sebagai volume pertamanya. Kitab ini merupakan sebagai bab pengantar dan kitab pembuka dari karyanya mengenai sejarah dunia, yaitu kitab Al-Ibar. Muqaddimah membahas tentang masyarakat dan gejala-gejalanya, seperti pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, perdagangan, keahlian, dan ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun menghabiskan sisa-sisa hidupnya di Kairo, kemudian wafat pada 17 Maret 1406 Masehi ketika berusia 74 tahun. Dan fase ini dapat dikatakan sebagai masa pengabdian Ibnu Khaldun dalam bidang akademik. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Teori nilai, harga, dan uang. Teori nilai. Menurut Ibnu Khaldun, kerja itu merupakan sumber nilai dan posisi terbesar untuk menghasilkan sebuah komoditas. Tenaga kerja penting bagi semua akumulasi modal dan pendapatan, sekalipun pendapatan dihasilkan dari sesuatu selain keahlian. Nilai-nilai dari menghasilkan laba dan modal harus mencakup nilai tenaga kerja. Di samping tenaga kerja, Ibnu Khaldun juga menegaskan tentang pentingnya memberi perhatian pada proses produksi dan bahan mentah. Teori harga. Ibnu Khaldun telah mendefinisikan bahwa harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Jika suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya akan tinggi. Kebalikannya, jika suatu barang berlimpah, maka harganya akan rendah. Namun, pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Adapun faktor lain yang mempengaruhi harga secara tidak langsung adalah kebijakan dan peraturan pemerintah yang bermuara pada kebijakan yang dapat mempengaruhi produksi dan supply, seperti kebijakan pajak, fiskal, dan bea cukai. Teori uang. Menurut Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang, di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Berkenaan dengan konsep moneter ini, ia juga menyebutkan bahwa keberadaan uang itu tidak akan mendorong kegiatan ekonomi. Menurutnya, organisasi, motif keuntungan, dan upaya sosial serta penggunaan modal merupakan faktor yang menentukan kapasitas perdagangan, dan karena itulah jumlah uang menjadi beredar. Ibnu Khaldun tidak menganggap inflasi sebuah fenomena moneter murni. Dalam pandangannya, tarikan permintaan dan tekanan biaya yang menyebabkan inflasi. Jadi, secara umum, teori moneter Ibnu Khaldun bertentangan dengan teori kuantitas uang. Konsep pembangunan ekonomi. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwasanya konsep pembangunan dalam karya Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah disebut dengan istilah 8 nasihat utama yang meliputi 1. Pemerintah yang kuat tidak akan terrealisasi kecuali melalui pelaksanaan syariat. Yang kedua, syariat tidak dapat diwujudkan kecuali melalui pemerintahan. Yang ketiga, kerajaan tidak akan meningkatkan kekuatannya kecuali melalui masyarakat atau arijal. Yang keempat, masyarakat tidak akan bertahan kecuali dengan kekayaan atau al-mal. Yang
kelima, kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan atau al-imarah. Yang keenam, pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan. Yang ketujuh, keadilan adalah kriteria yang mana digunakan oleh Tuhan untuk menilai manusia. Dan yang kedelapan, pemerintah dibebankan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan. Kedelapan nasihat ini merupakan inti dari Al-Muqaddimah, yang mana sangat kompleks dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Perdagangan internasional. Ibnu Khaldun sangat mendukung bidang ekonomi internasional melalui pengamatan dan pikirannya yang analitis. Dia menerangkan mengenai keuntungan perdagangan antar negara. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa melalui perdagangan luar negeri, kepuasan masyarakat, laba perdagangan, dan kesejahteraan negara semuanya akan meningkat atau gains from trade. Mekanisme pasar. Mekanisme pasar adalah sebuah sistem yang menentukan terbentuknya harga, yang di dalam prosesnya dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Di antaranya adalah permintaan dan penawaran, distribusi, kebijakan pemerintah, pekerja, uang, pajak, dan keamanan. Dan dalam proses mekanisme pasar tersebut diharuskan adanya asas moralitas, antara lain persaingan yang sehat atau fair play, kejujuran atau honesty, keterbukaan atau transparansi, dan keadilan atau justice. Selanjutnya, Khaldun dalam karyanya Muqaddimah menjelaskan proses terbentuknya harga dalam sebuah komunitas masyarakat. Khaldun menjelaskannya dalam bab harga-harga di kota. Dan berikut isi dari karya Ibnu Khaldun. Sesungguhnya apabila sebuah kota telah makmur dan berkembang serta penuh dengan kemewahan, maka di situ akan timbul permintaan atau demand yang besar terhadap barang-barang. Tiap orang membeli barang-barang mewah itu menurut kesanggupannya, maka barang-barang menjadi kurang, jumlah pembeli meningkat sementara persediaan menjadi sedikit. Sedangkan orang kaya berani membayar dengan harga tinggi untuk barang itu, sebab kebutuhan mereka makin besar. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya harga sebagaimana Anda lihat. Jadi di situ Khaldun menjelaskan hubungan sebab akibat berkembangnya suatu peradaban sebuah komunitas masyarakat terhadap harga barang yang mana dalam prosesnya tidak lepas dari adanya fenomena naik turunnya permintaan ataupun juga penawaran atau supply dan demand atas barang tersebut. Di dalam argumen tersebut, Khaldun juga menjelaskan bahwa bila suatu komunitas masyarakat itu berkembang, maka itu akan menyebabkan meningkatnya taraf kemakmuran masyarakat tersebut. Dengan kata lain, Khaldun telah menjelaskan bagaimana proses permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi stabilitas harga. Dan dalam teks lain, Khaldun menjelaskan teori supply dan demand dengan lebih rinci, seperti yang tertulis sebagai berikut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya semua pasar menyediakan kebutuhan manusia, di antaranya kebutuhan primer, yaitu makanan pokok seperti gandum dan segala jenis makanan pokok lainnya seperti sayur buncis, bawang merah, bawang putih, dan sejenisnya. Ada pula kebutuhan yang bersifat sekunder dan tertier, yang merupakan kebutuhan pelengkap seperti bumbu makanan, buah-buahan, pakaian, perabot rumah tangga, kendaraan, dan seluruh produksi hasil industri. Apabila sebuah kota berkembang maju dan penduduknya padat atau banyak, maka murahlah harga barang kebutuhan primer seperti makanan pokok dan menjadi mahal harga-harga barang kebutuhan pelengkap apabila penduduk suatu daerah sedikit, seperti desa, dan lemahnya peradaban. Maka terjadilah sebaliknya, atau harga terjadi mahal. Dan dalam teori tersebut, Ibnu Khaldun dengan teori supply dan demand-nya dapat menjelaskan bagaimana harga itu terbentuk, sehingga bagaimana proses terciptanya tingkat kebutuhan manusia seperti primer, sekunder, dan tersier. Selain dari faktor supply dan demand tersebut, Ibnu Khaldun juga menjelaskan faktor lain yang dapat membentuk dan memengaruhi harga suatu komoditas atau barang, yaitu pajak. Dijelaskan bahwa akibat dari adanya pungutan dan pajak atas biaya masuk barang ke kota mengakibatkan harga barang di kota menjadi lebih mahal daripada di desa. Dari situlah dijelaskan oleh Ibnu Khaldun pengaruh pajak terhadap harga-harga. Harga terbentuk melalui sebuah mekanisme alamiah. Harga bisa terbentuk akibat dari adanya permintaan atas barang dan juga penawaran.
Selain itu, Khaldun juga menambahkan faktor lain yang dapat mempengaruhi harga tersebut, yaitu pajak. Sehingga pungutan dan pajak mempunyai peranan yang mampu menjadi pengatur stabilitas harga. Pembagian kerja atau spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja. Manusia adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga manusia dapat menjadi kuat apabila ia bersatu dalam sebuah komunitas yang disebut masyarakat. Atas kesadarannya tersebut, manusia akhirnya saling bersatu satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya akan membutuhkan setidaknya beberapa proses sebelum makanan tersebut siap dimasak atau dimakan. Seperti pada proses pemenuhan akan beras atau nasi. Setidaknya diperlukan petani untuk menanam dan memelihara tanaman padi, dan akan masuk ke dalam proses mesin penggiling untuk memanen hasil panen padi, dan periuk untuk memasak beras menjadi nasi. Mengenai hal tersebut, Ibnu Khaldun menjelaskan dalam mukadimahnya, yaitu alasan untuk ini adalah bahwa seperti diketahui bahwa umumnya manusia sebagai individu tidak dapat sendirian memperoleh semua kebutuhan hidupnya. Semua manusia harus bekerja sama dengan sesama di dalam peradaban mereka. Tapi apa yang diperoleh melalui kerjasama sekelompok manusia untuk memenuhi kebutuhannya berjumlah lebih besar atau daripada diri mereka sendiri. Misalnya, tidak ada seorang yang sendirian dapat memperoleh bagian dari gandum yang mana ia butuhkan untuk ia makan. Tetapi ketika 6 atau 10 orang, termasuk tukang besi dan seorang tukang kayu untuk membuat alat-alat, dan lain-lain yang bertanggung jawab atas lembu, membajak tanah, memanen gandum yang matang, dan semua kegiatan pertanian lainnya, berjanji untuk memperoleh makanan mereka dan bekerja ke arah tujuan itu lebih baik secara terpisah maupun secara kolektif. Dan dengan demikian diperolehlah sejumlah makanan melalui kerja mereka. Jumlah itu akan menjadi makanan untuk sejumlah orang, berkali-kali lipat banyaknya daripada mereka sendiri. Gabungan dari para tenaga kerja memproduksi lebih dari kebutuhan dan kebutuhan para pekerja. Dan pada teori ini, Khaldun menekankan bahwa dibutuhkan kerjasama antara sesama manusia dalam usaha bertahan hidup. Dan untuk mencapai tujuan dari usaha tersebut, maka dibutuhkan pembagian kerja atau spesialisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya adalah analisis dan relevansi pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama ada mekanisme pasar. Dalam implementasi sehari-hari, belum bisa dipastikan kegiatan yang terbentuk di pasar akan sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar. Dalam pasar bebas misalnya, terkadang ada terjadinya saham yang diperdagangkan dengan perubahan harga yang cukup wajar, akan tetapi tidak jarang ada perubahan harga saham yang tidak wajar. Faktanya, saham di pasaran seringkali menunjukkan kenaikan yang sangat pesat tanpa adanya informasi yang memadai. Nah, perlu memahami mekanisme saham memang tidak mudah. Perlu adanya kejelian dan ketelitian untuk melihat saham yang bergerak sesuai mekanisme pasar ataupun malah bergerak di luar mekanisme pasar. Kedua, ada regulasi harga. Jika terjadinya ketidakstabilan harga di mana suatu komoditas kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi atau perubahan harga, maka pemerintah harus menetapkan harga adil bagi penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada kebijakan moneter. Pada dasarnya, suatu kebijakan akan muncul apabila telah terjadinya suatu gejala yang dirasakan, terjadinya inflasi misalnya. Pada masa Ibnu Khaldun, inflasi timbul karena adanya peredaran mata uang yang tidak seimbang, yaitu dengan pencetakan fulus yang nilai nominalnya tidak seimbang dengan kandungan logam, sehingga apabila dibelanjakan untuk emas dan perak maupun barang-barang berharga lainnya, nilai mata uang tersebut menjadi menurun dan akibatnya akan timbul inflasi. Peran atau relevansi dari pemikiran Ibnu Khaldun ini untuk menanggulangi inflasi dalam kebijakan moneter yaitu melalui bank sentral. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Dan beberapa tingkat bank sentral bahkan memiliki wewenang yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak luar bank sentral termasuk pemerintah.